begitu saat pendampingan, apa sih idealnya saat mendampingi? Ingat ya, kalau ngomong pidana pendampingan, kalau perdata mewakili untuk dan atas nama untuk dan atas nama serta mewakili klien gitu ya. Kalau perdata, tapi kalau di pidana mau benua mewakili, kalau kliennya harus ditangkap mau diwakilin oleh benua makanya mendampingi gitu kecenderungannya, subjek hukumnya prinsipal gitu. Makanya dalam BAP, dalam pendampingan itu apa sih yang seharusnya seyogianya dilakukan oleh lawyer? Dia itu perantara di antara klien, memang jelas dia dibayar, dia dapat honorario, dia diminta dapat kuasa hukum sebagai penasihat hukum, itu otomatis. Tapi bagaimana menjembatani maksud dari penyidik, pemeriksa? Apa yang dimaksudkan pemeriksa akan ditangkap oleh si terperiksa, klien kita, gitu kan? Dan yang mengetahui permasalahan kan sebelum penyelidik itu kan kita selaku penasihat hukum, sehingga kita mampu menjembatani, sekedar memfasilitasi sifatnya ini loh kepentingan klien. Di luar dari itu strategi apa yang digunakan saya tidak akan sampaikan dalam forum ini. Tapi prinsip dari penasihat hukum yang digunakan lazimnya itu penasihat hukum. Kalau perkara pidana penasihat hukum. Tapi kalau perdata biasanya kuasa hukum. Itu lazim dalam prakteknya biasa digunakan seperti itu. Jadi sifatnya hanya mendampingi, tidak memberikan keterangan melebihi dari apa yang diberikan oleh klien. Nah, diharapkan sekali lagi ini bukan sebuah matematis yang pasti, ini juga masih uji coba ya sifatnya. Kita mempelajari beberapa hal dan kita ini mulai di pertemuan ini. Diharapkan teman-teman menemukan substansi esensi dari sebuah permasalahan. Contoh ketika hendak membuat somasi tadi, paling tidak selain kepala judul perihal itu ya, Anda tahu pertama itu pastikan adanya hubungan hukum. Adanya hubungan hukum antara subjek hukum, klien kita dengan lawan kita apa? Berdasarkan perjanjian, berdasarkan PO, processing order, berdasarkan kwitansi, atau perjanjian secara lisan sekalipun yang menggambarkan adanya hubungan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, atas hubungan hukum pertama itu di atas ada prestasi dong yang harus dijalankan, ada kewajiban dong yang harus dijalankan, ada hak dan kewajiban dong masing-masing antar subjek hukum ya. Apa itu hak? Hak sesuatu yang lengkap, sesuatu yang harus dia dapat. Kewajiban sesuatu yang harus ditanggung, yang harus dijalankan, gitu, ya kan? Prestasi. Yang ketiga, atas prestasi itu kenapa ada somasi, kenapa ada konflik, kenapa ada case, kenapa ada sengketa, kenapa ada dispute? Karena yang ketiga ini ada apa? Ada prestasi atau PMH-nya dibuktikan di sini. Berdasarkan prestasi yang harusnya pada tanggal 27 Desember, namun sampai saat ini surat somasi 1 ini saudara belum menjalankan kewajibannya dari tahun 2014 sampai 2024 misalkan. Prestasinya harus disebutkan yang ketiga itu. Yang ketiga itu, jadi saya ulangi sekali lagi, adanya hubungan hukum itu harus menggambarkan ke situ. Yang kedua, biar yang terurut ada prestasi. Yang ketiga itu prestasi, cacat, ada permasalahan di sini. Dispute-nya ini di sini nih, yang ketiga. Tapi kan kita nggak bisa bikin surat. Anda harus bayar kepada saya, kan nggak bisa. Anda harus bayar kepada saya, apa dasarnya? Gitu kan? Nah di atas di awal disebutin hubungan hukum. Ya. Yang ketiga ini prestasi. Ya ada punya keempat itu adalah harus ada kata mensomasi. Harus ada kata mensomasi. Ya. Perintah. Ya tuntutan ini harus ada. Tuntutannya. Atas dasar Anda masih belum membayar kewajiban atau atas dasar Anda telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh tindak misalkan dan Anda sudah terbukti, maka kami mensomasi, bahasanya gitu. Kalau di perusahaan kan SP, surat peringatan, tapi di acara berlaku tidak peringatan, tapi bahasanya somasi, harus muncul kata somasinya. Somasi itu harus ada perintah untuk melaksanakan. Somasi untuk apa? Untuk membayar, untuk menjalankan kewajiban. Kewajiban apa? Yang pertama tadi, untuk menjalankan kewajiban, ya berapa? Dimunculin harus jelas, harus terang. Hukum itu harus terang, harus jelas. Ya berapa? Ya 3 miliar. Ya
Kapan? Disebutin tanggal, hari, lebih bagus lagi jam, pukul. Itu penting. Banyak orang yang lewat. Kapan harus dijalankan? Pada hari Selasa pukul 14.30. Pada tanggal 14 Februari atau Maret pukul 14.30 WIB, gitu kan? Nah, yang terakhir 5, akibat dari dia tidak menjalankan tuntutan itu maka tidak menuntut kamu. Ingat ya, Anda mensomasi, ada celah untuk disomasi, Anda ada celah untuk disu, untuk diperkarakan. Ketika Anda mensomasi tapi bangunannya lemah, tidak memiliki landasan yuridis, tidak memiliki landasan argumentasi hukum yang kuat, Anda bisa dianggap mengancam, Anda bisa dilaporkan. Jadi jangan gampang somasi itu. Somasi itu bangunannya itu harus jelas, konstruksinya itu, gitu loh. Kita tidak membicarakan gugatan atau perjanjian, masing-masing punya konstruksinya. Dalam gugatan ada posita, petitum, ya, perjanjian, banyak macamnya. Tapi prinsipnya apa? Nah, itu di sini nih kita bongkar. Nah, biasanya kantor hukum itu kan ada keluarga buta galung, keluarga benua gitu. Nah, kita di kantor ini insya Allah kita sehat panjang umur, kita ingin berbagi. Jadi itu konstruksi anatominya somasi seperti itu. Apakah bentuk non litigasi somasi? Banyak jenis macam surat yang bisa kita kedepankan. Mohon perhatian, ya kan? Mohon penjelasan, mohon klarifikasi, termasuk undangan. Itu penting untuk merangkul lawan. Bisa jadi informasi yang kita dapatkan itu hanya sebelah. Pasti dong informasi kita dapatkan versinya si klien kita. Yang pasti kan goalnya kan adalah permasalahan klien selesai kan. Tapi kan kita juga satu sisi kita adalah pihak dari klien, satu sisi kita adalah pihak di luar dari klien. Paham nggak? Jadi kenapa dia harus membutuhkan lawyer, penasihat hukum? Ya dia dianggap sakit di hadapan hukum itu, dia membutuhkan bantuan hukum, dianggap sakit. Sehingga kita cara berpikirnya haruslah berbeda. Antara pasien dengan dokter beda dong berpikirnya. Apa bedanya empati dengan simpati? Itu banyak yang gagal membedakan itu. Apa bedanya empati dengan simpati? Kalau simpati saja kan terbatas, hanya pada saat tertentu, timbullah simpatinya untuk menolong. Kalau empati itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, bergerak dari hatinya untuk mengetahui. Kalau sebelumnya itu perasaan saja, kalau yang tadi terakhir itu apa? Simpati. Empati harus bertindak. Iya betul. Kalau simpati hanya sekedar perasaan kasihan dia lu gitu. Cik, apa? Sama. Ini yang bisa saya baca di internet terus terang bingung. Tapi seorang psikolog yang bisa menjelaskan, seorang profesional yang berprofesi, seorang hakim, polisi, jaksa, termasuk lawyer, itu empati yang positif itu, simpati itu jelek, nggak bagus. Katanya namanya siapa itu? Seorang psikolog, saya lupa namanya. Tapi nanti muncul, biasanya ingat kadang waktu saya sampaikan di kelas. Kalau simpati itu perasaan kasihan, ya. Kalau perasaan kasihan kita menjadi dia, kita terjebak menjadi dia, tidak keluar menjadi diri kita. Contoh, kita mau menagih, ya tahu-tahu tetangga, ya tahu-tahu teman saya dulu waktu nggak jadi gitu loh. Hakim mau memutus, ya ini anaknya guru saya, itu simpati. Dia berperasaan kasihan kayak gitu dan dia terjebak pada perasaannya. Tapi kalau empati, dia ikut perasaan, ada yang meninggal, saya turut simpati, saya berempati, saya ikut berduka cita, saya ikut merasakannya. Yang tadinya misalkan mau nagih, nggak nagih saat itu, tapi besoknya nagih gitu loh. Jadi empati itu dia merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi dia menjadi dirinya. Kalau simpati terjebak pada dia kehilangan dirinya, simpati itu kehilangan pada dirinya. Dia terjebak perasaannya. Jadi antara saya dan benua menyatu udah. Apa yang dirasakan benua, saya ngikut semuanya. Itu simpati. Tidak menjadi diri, dia terjebak dalam perasaan itu. Tapi kalau empati, ikut perasaan, ikut bela sungkawa. Tapi dia tidak terjebak, dia langsung keluar. Bahwa saya adalah entitas yang berbeda dengan kamu. Ya kamu lagi ada masalah. Cuma saya, kamu, itu empati. Nah seorang profesional
seorang yang berprofesi itu nggak boleh bersimpati, harus empati. Nah itu tadi kaitannya saya menjelaskan terkait informasi dari klien ngomong seperti apapun, ya kita harus bela, kita harus kedepankan, kita perjuangkan. Betul. Goalnya kan apa sih? Goalnya itu jangan main di pretelannya. Goalnya apa? Goalnya adalah selesai permasalahannya. Sehingga gimana untuk menyelesaikan ini? Kalau dia ketemu dengan lawan nggak bisa kan, tensinya makin tinggi. Nah kita bisa menjabatkan, kita merangkul. Satu sisi kita membawa kepentingan klien, satu sisi kita ingin cross check bener nggak sih yang disampaikan klien, kurang lebih seperti itulah. Kita tidak mau menjelekkan klien di hadapan lawan, tapi kita ingin menyelesaikan permasalahan besarnya. Coba perspektifnya kamu apa terhadap permasalahan ini? Keren nggak? Mantap itu, lawan dirangkul, didengar omongannya. Jadi di antara kita banyak bicara, para ahli listening skill itu oke. Jadi coba nanganin perkara melalui bukan kita bicara membawa kepentingan klien kita. Kita mendengarkan versi lawan kita dan kita sampaikan versi klien kita yang mungkin bisa jadi ada kesalahan. Di mana pendekatannya ya kepentingan bersama, hukum sesuai dengan Gustav, rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Deal hukum dalam bentuknya itu di masyarakat itu adalah bentuk deal. Dan transaksional itu adalah hukum. Nggak harus hukum itu di kantor polisi, pengadilan gitu. Ketika bentuk kesepakatan, perdamaian, itulah hukum. Menarik kalau hukum dimaknai sebagai sebuah pertemuan kesepakatan antar para pihak yang tidak melibatkan pihak ketiga. Enak, damai itu tidak. Begitulah kurang lebih di antara materi ini. Nanti kita akan coba ya, kita mulai materi ini. Bagaimana teman saya bisa menjadi bagian dari teman-teman mengantar menjadi lawyer yang handal, lawyer yang profesional, lawyer yang bisa memberikan kontribusi buat sekitar, buat diri, buat keluarga, buat sekitar, dan tentunya itu adalah sebuah pelayanan terhadap ya sisa masa hidup kita gitu kan, fit gitu ya. Jangan sekarang ingin belajar begitu tahu ada yang terdepan dalam pembelaan yang nggak benar gitu kan, dalam korupsi, dalam apa gitu kan. Jadi dari saya sih itu sementara ya. Di sini di Undang-Undang Republik Indonesia tentang advokat ya. Di pasal 3 huruf G, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Nah ini kantor advokat, ada 3 kantor advokat ini, ada Bin Partner, ada LBH Din, ada Yayasan LBH. Ini lantai 2, lantai 3 itu akan ada proses pengkaderan, pelatihan. Ya ini eksklusif ya, pelatihan buat Hafid dan Benua. Satu lagi garap skripsi nih, sibuk nih. Anda mau sidang perkara itu di tingkat sidang angka perdata ya, tingkat pertama itu 6 bulan Fit. Banding setahun 2 tahun, kasasi ya harusnya setahun 2 tahun lah, bisa prakteknya kan setahun 2 tahun. TK bisa lebih lagi, itu satu kasus ya. Sehingga kita tidak perlu apa adanya secara realitas, tapi kita perlu proses percepatan itu. Nanti dalam bentuk simulasi, ini draftnya, ini contohnya, coba ada kasus ini seperti apa gitu Fit. Paling tidak secara moral, secara kalian kesini mengetahui keluarga kalian, istri kalian tidak seperti saat datang sebelumnya, tapi Anda membawa sebuah pemahaman. Paling tidak Anda bisa bermitra, bisa berpartner dengan teman lawyer nanti saat menjadi lawyer, atau dengan bekal ini saya percaya apa yang saya telah lalui selama sekian tahun, kalian tidak perlu lalui terlalu banyak tahun itu ya kan. Ini ada draftnya, 30 teori, 70 praktek. Nanti surat kuasa seperti apa, gugatan seperti apa, surat-surat di tingkat non-litigasi seperti apa, sampai di perdata hukum acaranya gimana, produk hukum acaranya itu apa saja,
di pidana juga produk hukum pidana itu hukum acaranya apa saja, saat damai itu seperti apa, saat pendampingan seperti apa, ya, surat-surat prapit seperti apa, suratnya bentuknya seperti apa, perlindungan hukum seperti apa, RJ seperti apa, restoratif justice, ya. Jangan sampai Anda melapor sarjana hukum, lawyer, lapor secara lisan, hilang, nggak ada dokumen. Tapi sebagai lawyer, sampaikan keterangan, sampaikan laporan secara lisan, dan Anda sampaikan bahwa itu adalah penjelasan secara lisan dan ini adalah laporan secara tertulis. Semuanya sudah tertuang di sini secara kronologis maupun unsur-unsur hukum yang diduga masuk atas dugaan tindak pidana tersebut. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya? Cukup? Baik. Dari saya, Hafid, Benua, sekian. Semoga bermanfaat.